aku Ameliarti Bunga Lestari sebagai aktor. Halo, aku Kayla Libina sebagai kameramen dan editor. Halo, saya Alia Putri sebagai voice over. Menurut Kuncharaningrat, terdapat 7 unsur kebudayaan. Yang pertama yaitu sistem religi dan upacara keagamaan, kemudian sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, dan juga yang terakhir yaitu sistem teknologi dan peralatan. Sekarang kita generasi Z hidup di era yang apa-apa serba digital. Nah, karena digitalisasi ini terjadi perubahan dalam sistem interaksi sosial masyarakat. Nah, kira-kira bagaimana sih perubahan ini berdampak pada kondisi mental kita? Yuk, simak videonya. Pakai baju rombeng, jaga ngalepok mengalepok, masak kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya securupan. Gak diajakin main. Kai kenapa? Gak diajakin main. Ayo ikut main. Yeay. Rumah-rumahan, setelah sebiji di bulu pari. Zaman digitalisasi mengubah cara manusia berinteraksi. Semua yang serba instan memudahkan keberlangsungan hidup. Hal tersebut dapat membuat lingkup pola hidup yang individual. Tak dipungkiri juga berdampak kepada kesehatan mental manusia. Stigma-stigma yang muncul bahwa generasi Z disebut punya mental yang lemah. Jika kita tidak bisa mengontrol diri, lalu bagaimana kita bisa mempertahankan nilai budaya di era digitalisasi ini? Dari lisan, tulisan, media ke digital, maka proses interaksi antar manusia pasti juga berubah secara fundamental. Jika dulu orang harus selalu ketemu satu sama lain, berinteraksi, sehingga orang bisa saling mengenal, tidak hanya mengenal suaranya, tetapi juga mengenal perilakunya, kesehariannya, dan sebagainya. Dan mereka bisa akrab, guyup, rukun, dan sebagainya, karena interaksinya dilakukan dengan lisan, dengan tulisan juga. Tapi ketika interaksi itu, sistem komunikasi itu berubah dengan digital, maka orang tidak lagi harus ketemu untuk melakukan proses komunikasi, ya kan? Sehingga terjadi ada sebuah hubungan yang renggang antar manusia satu dengan manusia yang lainnya, karena seolah-olah semuanya sudah terwakilkan dengan pesan yang dikirimkan melalui dunia digital, melalui message, melalui WhatsApp, melalui email, dan sebagainya itu loh. Makhluk sosial ketika berinteraksi secara online, secara tidak langsung, itu terjadi ada beberapa hambatan, ada beberapa problem yang di situ emang menjadi kewajaran, yang dimana makhluk sosial ini emang wajarnya adalah bersosial, berhadapan langsung. Dan ketika dihadapkan secara tidak langsung, interaksi sosialnya secara online, teman-teman dari pihak mahasiswa ketika berkuliah secara langsung itu ada sedikit ketidakkesinambungan pemahaman ketika berkuliah serta yang lainnya. Itu sih untuk mengenai metode-metode secara online dan offline ya. Perbedaannya itu menurut aku yang paling menonjol sebelum digitalisasi itu kita bisa merasakan semua aspek yang kita perlukan di global interaksi, kayak mulai dari kehadiran fisiknya seseorang, terus kita juga bisa secara nggak langsung tuh punya saling transfer energi gitu loh, walaupun itu mungkin percekcokan ya, bahkan percekcokan pun menurut aku tuh bisa transfer energi loh gitu loh. Kamu bercekcok di dunia langsung sama di dunia maya tuh beda banget. Kalau di dunia langsung kamu tuh bakal dapat sense yang bisa at least itu membangkitkan mungkin kamu marah dan marahmu tuh benar-benar valid marah. Sedangkan kalau di media sosial kamu habis chatting marah-marah tuh kayak terus HP kamu matiin, kamu tuh pasti kayak ada di fase bingung, kayak aku tadi marah apa kayak, terus kayak emosi kamu tuh jadi
cuma ada di HP aja. Sedangkan pas kamu menjalani aktivitas setelah itu, kamu tuh bingung sama emosi kamu, apakah aku marah apa enggak. Jadi menurut aku yang paling menonjol itu ya perbedaannya tuh gimana kita bisa memvalidasi perasaan. Pada saat itu saya melihat relasi sosial lebih tumbuh subur, ya kan, kebersamaan lebih hidup, ya kan, nilai gotong royong lebih terjalin dengan begitu mudah karena semua orang hidup dalam ruang yang sama, ya kan. Nah, situasi karena memang zaman itu berubah gitu loh, zaman itu berubah, tantangan hidup juga semakin berubah gitu loh. Karena zaman berubah dan tantangan hidup berubah, maka mentalitas manusia juga pasti akan semakin lebih menghadapi tantangan yang lebih besar. Jika dulu orang mungkin sama-sama saling mendukung ya saat itu ya. Sekarang kan sebenarnya juga orang juga saling mendukung dengan jejaring-jejaring sosial itu. Tetapi kan karena kita nggak pernah ketemu langsung, kebersamaan itu tidak terasa. Sehingga harusnya digital itu hanya sarana yang tidak boleh menggerus proses interaksi antar manusia itu. Terkena kesehatan mental itu dikarenakan perkembangan teknologi tersebut. Katakanlah orang terdahulu kesindir itu biasanya secara langsung kan, aku berbicara dengan mbaknya kesindir secara tidak langsung gini. Sekarang itu tidak, mengetik saja itu bisa menjadi sebuah sindiran, dan itu di luar kapasitas kita, di luar batasan kita. Nah, ini harus kita pahami bahwasanya perkembangan teknologi ini harus kita maknai, harus kita berikan batasan apa yang harus bisa kita batasi. Orang-orang terdahulu, kita kembali lagi ya, makhluk sosial, ketika berinteraksi secara offline itu ketika mentalnya tersentuh, mentalnya terkena suatu hal ataupun diberikan semangat, itu secara tidak langsung biasanya itu ada di sekitar kita. Terus tiba beberapa bulan kemudian langsung COVID, itu benar-benar aku merasakan apa ya, dunia aku kayak jungkir balik gitu loh. Gimana enggak gitu ya, kayak kita habis interaksi, kadang habis interaksi kita capek gitu saking serunya, terus tiba-tiba kita kayak kehilangan emosi gitu. Aku benar-benar di mana itu kehilangan emosi karena aku berinteraksi sama teman-teman itu cuma lewat HP, dan aku tipikal orang yang kebetulan nggak bisa merasakan sesuatu kalau itu nggak ada di depan aku. Jadi interaksi yang aku rasakan di HP itu sebenarnya menurut aku kayak biasa gitu. Bahkan aku pernah 1 minggu itu aku nggak tahu cara mengekspresikan emosi aku. Kalau saya menyebut ada 3 keterampilan yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah keterampilan belajar. Keterampilan belajar itu apa? Keterampilan belajar adalah kemampuan untuk creative thinking, critical thinking, collaborative learning. Ya, itu keterampilan belajar. Dia mampu berpikir kritis, mampu berpikir kreatif, mampu berpikir inovatif. Maka perubahan zaman seperti apapun, dia justru tetap bisa beradaptasi. Bahkan kalau perlu, dialah menjadi subjek yang mengubah itu. Keterampilan pertama itu. Yang kedua ada keterampilan literasi. Strategi adaptasi, apa itu keterampilan literasi? Setiap anak muda harus punya kecerdasan dalam literasi, baik literasi informasi, menyerap informasi dari berbagai media tadi, dari berbagai informasi itu kemudian kita jadikan sebagai sebuah gagasan untuk menyelesaikan masalah yang kita ada. Literasi informasi. Teknologi digital kan membuat arus informasi begitu meluber masuk dalam dunia media digital kita kan. Kalau kita tidak punya kemampuan literasi informasi yang baik, kita nggak pernah bisa memilah mana informasi yang penting, mana informasi yang tidak penting. Pertama literasi informasi, yang kedua literasi teknologi. Kita harus cakap dalam menggunakan teknologi yang ada. Sehingga sekarang kan sudah revolusi industri 4.0 kan. Masyarakat Jepang menggunakan istilah namanya Society 5.0. Apa itu Society 5.0? Sebuah konsep tentang masyarakat yang dipakai dalam rangka untuk bisa mengatasi solusi ketika revolusi industri itu muncul, tidak mendegradasikan nilai kemanusiaan. Itu loh. Sehingga Society 5.0 adalah sebuah kondisi di mana masyarakat harus sadar bahwa teknologi digital sudah menjadi bagian dari kehidupannya itu. Sudah jadi bagian. Nggak boleh dijauhi tapi menjadi bagian. Sehingga itu literasi teknologi. Yang terakhir adalah literasi
digital, literasi media. Dua keterampilan. Keterampilan yang ketiga adalah keterampilan untuk hidup. Berarti keterampilan belajar, keterampilan literasi, yang terakhir adalah keterampilan untuk hidup. Keterampilan untuk hidup itu apa? Leadership, kepemimpinan, ya kan? Kemandirian, kerjasama, ya kan? Sehingga orang-orang yang punya kemampuan prosesnya bisa seperti itu, maka kondisi apapun yang ada dalam perubahan zaman, dia tetap bisa beradaptasi. Bahasa sederhananya, orang yang punya 3 keterampilan itu diculno urip, ya kan? Diculno dimanapun dia dilepas, dia akan hidup. Kenapa? Karena sudah punya modal dasar untuk itu. Bagaimana caranya kita memanajemen diri, baik itu kontrol diri terhadap serangan-serangan yang tidak kita ketahui. Banyak stigma-stigma, asumsi-asumsi liar di sana itu yang berterbangan. Saya rasa kita kembali lagi manusia dalam makhluk sosial. Jikalau kita berinteraksi secara sosial, secara offline, saya rasa kita bisa menghindari suatu hal yang tidak diinginkan. Kalau online, kita harus bisa membentengi diri. Itu saja sih. Jadi menurut aku selain kita harus menjaga kesehatan mental ya, kita tuh yang lebih utama itu menguatkan mental kita sih. Soalnya kita tuh menghadapi kita kan menghadapi sesuatu ya, kayak mau nggak mau kita tuh harus ada tameng gitu ya. Selain tameng itu dijaga kesehatannya, kita juga menjaga kekuatan tameng itu gitu loh. Menurut aku kalau digitalisasi ya, masalah digitalisasi penguatannya itu lebih ke penanaman nilai jiwa sosial kita sih, kayak memaknai interaksi sosial tuh ya sama kayak dulu gitu loh. Jangan diganti mentang-mentang ada digitalisasi kita memaknainya tuh jadi interaksi ya. Kalau kita udah kayak interaksi enggak, kayak kita tuh harus ada rasa ketidakpuasan gitu loh untuk interaksi. Jadi kayak mendorong kita buat komunikasi langsung sama orang. Menurut Tunjaraningrat, kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabat, yaitu keluarga. Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam tingkatan-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya. Zaman pasti akan terus berkembang, mulai dari teknologi yang bisa mengubah pola hidup sehingga berdampak pada kesehatan mental manusia. Generasi lampau hingga sekarang ini tentunya banyak perbedaan, tetapi nilai budaya di dalamnya pasti akan terus dipertahankan. Kita Indonesia kaya akan budaya, bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi ini untuk terus berinovasi dan memperkaya serta mengenalkan budaya kita hingga ke mancanegara. Lalu, bagaimana mempertahankan mental yang sehat di era gempuran digitalisasi ini? Kita dapat meditasi, makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, tidur yang cukup, dan yang paling penting adalah mengontrol diri kita sendiri untuk bisa memilah mana yang negatif, mana yang positif. Maka dari itu, kesehatan mental kita tidak akan kalah kuatnya dengan mental di zaman sebelum digitalisasi. Manfaatkan teknologi sebaik mungkin dengan menjaga kesehatan mental generasi muda untuk Indonesia yang berbudaya.